Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Salam bahagia buat para pemirsa dimanapun berada. Kami dari Padepokan Cahaya Hati ingin berterima kasih karena sudah mensubscribe kami, like dan komen. Terima kasih banyak. Dan malam ini kami akan mengungkap sejarah tentang Candi Syukuh. Ya, minta doanya semoga ini berjalan dengan aman dan lancar. Sudah, tidak usah lama-lama, mari kita mulai proses pembersihan dulu. Siapa yang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, makhluk gaib yang mengetahui tentang sejarah Candi Syukuh yang berada di Kabupaten Karanganyar, saya minta dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana ketarik ke tangan saya. Allah. Hadir masuk energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator kita, suaranya terbuka, otomatis bisa berbahasa Indonesia dengan jelas dan lancar. Allah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sampean dari golongan apa sampean? Jin. Jin. Wujud sampean apa? Manusia. Manusia. Saya protek dulu ya. Apabila berbohong selama proses berjalan, apabila berbohong tangannya berbohong Allah. Mohon maaf ya Mbah, kalau boleh tahu sampean punya nama enggak? Suaranya dikeraskan sedikit ya. Allah, volumenya bertambah. Sampean tadi dari golongan jin ya Mbah ya? Iya, Den. Wujud sampean Manusia. manusia. Ada apa, Den? Sampean bertempat tinggal di mana? Sekitar Candi Syukuh, Den. Di sekitar Candi Syukuh. Sampean merokok enggak Mbah? Tidak. Minumnya? Mau minum? Sampun, Den. Sudah. Ya gini Mbah, sebelumnya saya minta maaf ya Mbah ya, karena sudah menghadirkan sampean. Ya, Den. Ini saya ingin menguak Mbah, menguak tentang sejarahnya Candi Syukuh itu apa. Tolong dijawab ya Mbah ya, dijabarkan biar jelas. Apabila tidak diizinkan untuk dibicarakan, tidak usah dibicarakan ya Mbak ya. Monggo, saya ingin memperjelas sejarahnya Candi Syukuh Mbak. Monggo. Itu peninggalan zaman dahulu, Den. Peradaban masa lalu. Itu ribuan tahun yang lalu. Peninggalan
peradaban sebelum Atlantis. Betulnya di situ banyak peninggalan-peninggalan bangsa-bangsa dari luar angkasa. Dan itu merupakan sebuah pondasi dari sebuah peninggalan yang sudah berumur ribuan tahun yang lalu. Berarti dulu itu Candi Suko itu peninggalan dari Atlantis itu, Mbak? Iya, Den. Sebetulnya di situ ada banyak rahasia yang tersimpan. Rahasia apa, Mbak? Teknologi, Den. Teknologi. Kalau zaman Atlantis itu peradabannya Nabi siapa, Mbak? Zaman Nabi Nuh, Den. Zaman Nabi Nuh. Berarti itu masih proses bersama dengan peradaban Nabi Nuh, Atlantis itu. Iya, Den. Makanya di situ banyak bekas-bekas patung-patung yang berbentuk aneh. Ada lukisan-lukisan yang menggambarkan tentang peradaban masa lalu. Dan candi itu sebetulnya merupakan titik koordinat yang terhubung ke luar angkasa, Den. Berarti candi itu malah merupakan titik koordinat yang menghubungkan ke luar angkasa. Ya, Den. Peradaban saat itu sangat canggih. Berarti zaman dulu malah super canggih ya, Mbak ya? Iya, Den. Jauh melebihi teknologi manusia zaman sekarang. Bahkan di situ ada sebuah pangkalan, sebuah pesawat luar angkasa, namun terpendam. Itu kok bisa hilang peradabannya gimana itu, Mbak? Tertimbun, Den. Tertimbun. Karena pada saat itu keakuan bangsa Atlantis, kesombongan karena kecerdasannya, seluruh peradabannya dimusnahkan dan ditenggelamkan. Berarti bangsa Atlantis itu malah di Pulau Jawa ini, Mbak? Ya, Den. Luas. Bahkan mencapai daratan di luar Nusantara yang saat itu masih berupa daratan. Daratan ya, Mbak? Ya, Den. Kalau peradaban Atlantis sama peradabannya Nabi Nuh itu gimana prosesnya, Mbak? Ya, sejaman, Den. Sejaman. Sebetulnya ada peradaban yang lebih tua pada saat itu, yaitu bangsa Lemurian. Bangsa Lemurian. Dan sebetulnya bangsa Atlantis adalah juga keturunan dari Lemuria. Berarti Lemuria dulu baru Atlantis? Ya, Den. Karena kesombongannya ingin menguasai seluruh dunia, bahkan sempat terjadi peperangan dengan bangsa Lemuria itu sendiri.
Nah, kalau Apa? kecanggihannya itu Lemuria sama Atlantis canggih mana? Sebetulnya bangsa Lemuria itu kecanggihannya tidak kalah dengan bangsa Atlantis, namun dibarengi dengan spiritual yang tinggi. Oh, berarti Namun bangsa Atlantis ya. diliputi kesombongan, Ber- kecerdasan. Berarti kalau bangsa Lemuria itu ya orangnya cerdas tapi diimbangi dengan spiritualnya tinggi. Betul, Den. Kalau bangsa Atlantis itu cuma akalnya yang luar biasa, otaknya canggih. Ya, Den. Tapi masalah spiritualnya tidak ada bangsa Atlantis. Tidak, Den. Hmm, Sehingga yang ada adalah kesombongan, sehingga didakwai oleh Nabi Nuh beratus-ratus tahun. Tidak ada yang mau mengikuti, hanya sebagian kecil yang mengikuti. Banyak yang menentang. Bahkan ada dari putra Nabi Nuh sendiri tidak mau mengikuti jejak ayahnya. karena dianggap membuat kapal itu ya Mbak ya, membuat kapal Iya, Den. apa mungkin akan ada banjir gitu ya. Punya kapal itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman itu bangsa Atlantis terlalu mengagungkan teknologi, bisa menciptakan pesawat-pesawat anti gravitasi, sehingga menganggap Nabi Nuh itu adalah orang yang gila. Karena sudah peradaban yang sangat modern, kenapa membuat kapal dari kayu itu ya. Iya, Den. Berarti Nabi Nuh dulu juga dari Nusantara ya. Iya, Den, dari Pulau Jawa, Den. Berarti kayu-kayu yang dibuat kapal itu dari Jawa juga ya. Iya, Den, itu sudah perintah Allah untuk menanam pohon kayu jati selama beratus-ratus tahun. Nah, terus itu Mbah, bangsa Atlantis itu kok bisa membuat pesawat yang canggih itu, bahan bakarnya apa Mbah? Bahan bakarnya kristal, Den. Kristal. Batu kristal, bukan bahan bakar yang Kayak zaman sekarang yang banyak menimbulkan polusi, mengotori udara. Namun bangsa Atlantis sudah memiliki teknologi yang sangat canggih, semacam batu kristal energi, atau kalau orang menyebut untuk mengecas teknologi yang ada zaman saat itu. Ini Mbah kembali ke masalah Candi Sukuh tadi ya Mbah ya. Candi Sukuh itu bukan tempat untuk berdoa Mbah, bukan tempat untuk bersembahyang atau beribadah itu. Iya, Den, sebetulnya itu juga untuk kelengkapan seluruh pada saat itu, Den, berfungsi berbagai macam fungsi. Sehingga tidak melulu untuk peribadatan, tapi juga mengandung teknologi. Itu bisa buat menyambungkan ke luar angkasa itu gimana? Penjabarannya gimana? Itu adalah ada portal di situ, Den. Oh, ada portal goib apa portal teknologi, Den. Seperti yang ada di Gunung Padang. Itu ada portal-portalnya yang bisa menghubungkan ke planet-planet luar angkasa, Den. Berarti kayak zaman sekarang ini kayak
antena atau satelit itu ya Mbak ya? Betul, Den. Semacam sinyal radar. Seperti itu, Den. Teknologinya sudah di luar batas. Itu sehingga untuk ya. berhubungan dengan makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa, Den. Bangsa-bangsa, mungkin orang menyebut bangsa alien, Den. Oh, alien itu enggak kayak di film itu Mbak, yang badannya kecil, apa itu pesawat terbangnya kayak piring itu. Ya gitu. Seperti itu, Den. Oh, berarti nyata ya itu Mbak ya? Di TV-TV film-film itu. Tapi jenisnya banyak, Den. Jenisnya banyak. Ada yang mirip manusia juga. Ada yang tinggi-tinggi. Mereka juga berkoloni-koloni, Den. Dan itu ada di planet mana itu Mbak? Di seluruh penjuru galaksi ada, Den. Dan itu lah pakai napas apa Mbak? Udaranya, oksigennya kan nggak ada di sana. Tidak bernapas pakai oksigen, Den. Berarti nggak bernapas dengan oksigen. Kalau bernapas dengan oksigen tidak sesuai dengan fisik mereka, mempercepat kematian. Mungkin kalau orang menyebut karbon dioksida yang dihirup. Itu sejarah Candi Syukuh itu apa lagi Mbak? Selain dari bangsa Lemuria itu Mbak, dari berdirinya, awal berdirinya itu loh Mbak, Candi Syukuh itu awal berdirinya gimana itu Mbak? Ya dibuat dengan teknologi, Den. Bahan-bahannya ada yang dari bumi, juga ada yang dari luar planet bumi, Den. Kalau simbol-simbol di Candi Syukuh itu apa aja Mbak? Bangsa-bangsa kloningan, Den. Kloningan itu apa? Bermacam-macam itu enggak? Makhluk berbadan manusia tapi berkepala binatang. Itu juga menggambarkan makhluk-makhluk kloningan bangsa-bangsa luar angkasa, Den. Berarti kayak seumpama ras Jawa dengan ras Sumatera kayak gitu. Iya, Den. Bahkan lebih canggih lagi, bisa mengkloning antara DNA manusia dengan bangsa goib, bangsa jin. Sampai seperti itu, Den, tingkat canggih sekali. Sudah di luar nalar. Bahkan mereka juga bisa membuat manusia buatan, Den. Ini kayak negara sana itu juga mengadakan kayak gitu loh Mbak, luar negeri. Maksudnya gimana? Kayak mengkloning-kloning itu. Tapi tidak secanggih bangsa alien, Den. Masih canggih bangsa alien. Kalau manusia paling membuat robot-robot tapi tidak begitu sempurna seperti bikinan bangsa-bangsa cerdas di luar angkasa, Den. Makanya kok bisa itu sel sperma di apa itu tabung, bayi tabung itu kan juga canggih kan itu Mbak. Tapi kalah canggih dengan bangsa-bangsa zaman dahulu, Den. Masih canggih zaman dahulu ya Mbak. Bahkan bisa membentuk makhluk yang sesuai dengan settingan mereka. Seumpama mau buat manusia persis seperti manusia gitu Mbak. Iya, Den. Makanya kecanggihan tersebut mengkhawatirkan hingga
merubah pola pikir mereka seolah-olah menjadi Tuhan. Iya. Itu didakwahi oleh Nabi Nuh beratus-ratus tahun. Banyak yang tidak mau menerima. Nah, itu awal kehancuran negara Atlantis itu gimana, Pak? Awal kehancurannya. Itunya berawal dari peperangan, dan peperangan yang begitu dahsyat, melibatkan senjata-senjata yang sudah di luar nalar. Perang dengan Lemuria itu? Iya, Den. Tanpa karakter bangsa Atlantis bersifat agresor, bahkan menghancurkan musuh-musuh yang dianggap mereka menyaingi mereka, sehingga terjadilah penenggelaman itu, Den. Hingga peradaban dimulai dari nol lagi. Dari awal lagi, Pak? Iya, Den. Berarti banyak yang hancur-hancuran. Semuanya hancur, Den. Berarti tinggal umatnya Nabi Nuh itu yang banyak. Iya, Den. Berarti kalau negara Atlantis itu tidak mengenal Tuhan ya, Mbak? Tidak, Den. Mereka menuhankan akal mereka. Sangat memprihatinkan sekali. Ya itu kehancuran negara Atlantis sama Lemuria itu bersamaan apa enggak, Mbak? Sebelum penenggelaman, Den. Sebelum penenggelaman. Sehingga banyak bangsa Lemurian yang pindah dimensi. Ada yang pergi ke luar angkasa. Ada yang tetap di bumi tapi pindah dimensi, Den. Pindah dimensi maksudnya tidak terdeteksi oleh manusia? Tidak, Den. Cuma pindah dimensi aja. Dengan teknologi juga, Den. Seperti sisa-sisa bangsa Lemurian yang ada di Kalimantan, Den. Di Kalimantan, Pak? Iya, Den. Mungkin orang zaman sekarang menyebut kota Saranjana. Itu adalah sisa-sisa bangsa Lemurian yang disisakan untuk akhir zaman, Den. Berarti Saranjana itu berarti nyata ya, Mbak? Nyata, Den. Meskipun juga banyak bangsa iblis dan jin yang menyesatkan manusia. Jadi Di kalau situ bangsa Lemuria itu masih ada yang tinggal di bumi dan ada yang tinggal di luar angkasa. iya, Den. Kalau Atlantis sudah hancur semua, Mbak? Sudah, Den. Berarti Atlantis. Tapi ada beberapa orang yang ikut dalam perahu Nabi Nuh. Ada yang ikut. Mereka ditugaskan di belahan selatan, Den. Mungkin orang menyebut benua Antartika. Benua Antartika. Itu sampai sekarang masih, Mbak? Masih, Den. Masih hidup dan nyata itu. Nyata di sana membuat peradaban sendiri. Tapi canggih enggak, Mbak? Canggih. Bahkan di sana juga punya peradaban. Dan juga sudah siap menyongsong jadinya perang akhir zaman, Den. Tapi ikut pengikutnya beliau, Sang Hyang Nur enggak? Sudah, Den. Sudah. Sudah ada yang berdakwah ke sana. Dari murid beliau. Di sana punya kubah pelindung sehingga tidak bisa dideteksi oleh komunitas di luar mereka dan juga bangsa-bangsa luar angkasa, Den. Nah, itu manusia yang masuk ke situ gimana, Mbak? Tidak bisa, Tidak Den. bisa. Berarti ya 2 dimensi itu enggak? Dimensinya sudah ada pelindung itu tadi, kubah pelindung Kubah pelindung tadi. yang tidak bisa ditembus oleh bangsa iblis, bangsa jin. Tadi di mana? Atlantika. Benua Antartika. Benua Antartika. Berarti yang ada di situ bisa ke Indonesia, bisa ke Tidak, dan enggak bisa. tidak boleh. Cuma di situ aja gitu. Karena dikhawatirkan
jadi bahan penelitian Oh, berarti itu, kubu-kubu. berarti itu disembunyikan ya Mbak ya? Iya Den, Buat menyongsong akhir zaman ini. iya Den, terus sekali. Berarti setelah akhir zaman itu nanti mereka akan dimunculkan. Jika saatnya sudah tiba Den, semua portal-portal dibuka. Itu nanti akan dikirimkan di Nusantara ini Mbak. Ya menyeluruh Den, untuk membantu perjuangan beliau. Apalagi Mbak sejarahnya tentang Candi Sukoh Mbak? Seperti itu Den. Kalau Candi Sukoh sama Candi Cetoi sama Mbak? Itu juga ada kaitan Den. Masih ada kaitan? Ya. Di situ juga ada portal yang menyambung keluar angkasa juga, hingga titik koordinatnya sudah ditentukan dalam pembangunan candi tersebut Den. Berarti masih ada keterkaitan. Berarti masih juga ada keterkaitan dengan peradaban Atlantis dan Lemuria itu berarti Mbak? Iya Den. Ya sudah ya Mbak ya. Terima kasih atas informasinya, penjelasannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf telah menghadirkan sampean di sini ya Mbak ya. Ya Den. Ada pesan-pesan apa Mbak buat kita semua? Buat Den. Tidak ada. Ya sudah ya Mbak ya, sampean kembali ke tempat asal sampean tadi. Selamat bertugas, selamat berjuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemirsa penarikan sesosok gaib yang mengetahui tentang sejarah Candi Sukoh, yang sudah menjelaskan bahwa Candi Sukoh itu dulunya bekas dari peradaban Atlantis dan Lemuria dan peradaban Nabi Nuh. Ya jangan 100% dipercaya makhluk gaib tadi yang berbicara, kebenaran mutlak milik Allah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.